warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kali ini akan tutorial mengenai bagaimana cara membuat kuesioner ya untuk penelitian kuantitatif ya teman-teman. Yang itu adalah hal yang paling diperlukan untuk hasil penelitian teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman untuk dapat bikin sebuah kuesioner ya. Jadi teman-teman itu harus punya yang namanya desain operasional ya teman-teman. Nah, ini adalah desain operasional penelitian yang saya teliti ya teman-teman, yang udah jadi. Nah, ini jadi teman-teman itu jika ini udah selesai bikin, maka kita otomatis bisa membuat kuesioner ya teman-teman. Baik, untuk itu kita mulai dari pertama, yaitu teman-teman setelah bikin keseluruhan ini, yang mana ini ada beberapa variabel ya, definisi, kemudian indikator serta skala pengukuran ya teman-teman. Kita ambil di sini adalah untuk regresi sederhana kali ini teman. Jadi untuk regresi sederhana itu hanya ada yang namanya X dan Y ya. Jadi ada namanya X dan Y. Saya ulangi, ada namanya X dan Y. Jadi teman-teman harus tahu yang mana itu indikator ya dari X tersebut. Karena ini udah jadi di sini adalah skala pengukurannya itu adalah skala Likert ya. Ini skala pengukurannya yang kita pakai hari ini itu adalah skala Likert ya. Jadi untuk pembuatan kuesionernya kita dapat lihat di sini. Untuk pembuatan kuesionernya saya pilih itu adalah indikatornya itu ada 4 ya teman-teman. Nah, kita fokus di sini. Di sini. Jadi ada 4 ya untuk skala pengukuran indikator ya. Jadi ada 4 indikator yang akan kita ukur menggunakan skala Likert ya. Ini adalah untuk variabel X ya teman-teman. Jadi untuk variabel X itu ada 4 indikator. Maka dari itu untuk pembuatan kuesionernya kita harus sesuai dengan jumlah indikator yang kita bikin ya. Jadi dasarnya itu adalah di desain operasional variabel. Baik, kemudian di sini ada kuesioner ya yang udah jadi ya teman-teman. Ini adalah kuesioner. Ini adalah kuesionernya sudah terjawab ya. Kita dapat lihat di sini kuesionernya sudah terjawab. Karena itu tadi kita menggunakan skala Likert ya, tentunya nanti kita harus mencantumkan pengukuran atau skor dari jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang pertama itu teman-teman harus ada mencantumkan judul ya, judul dari penelitian teman-teman. Kemudian yang kedua itu teman-teman harus membuat adanya identitas responden, pengisian ya. Kemudian yang ketiga itu adalah cara pengisian kuesioner tersebut. Tentunya ini itu untuk mempermudahkan nanti si pengisi kuesioner ya paham untuk apa sih dan bagaimana cara pengisian dan skala pengukuran kita nantinya, dan akan berapa jumlah memperoleh skor dari jawaban tersebut teman-teman. Nah, ini sudah ada 4 ya. Jadi di sini untuk variabel X kita lihat di sini. Untuk variabel X tadi kan ada 4 indikator ya. Otomatis di sini ada 4 pertanyaan ya teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini ada 4 pertanyaan yang sudah saya buat ya, yaitu untuk variabel X. Kemudian untuk Y-nya tentunya juga seperti itu, yang mana dasarnya dari variabel dari desain operasional variabel, teman. Kita lihat di sini. Nah, ini untuk variabel Y-nya. Kita coba lihat di sini. Ini variabel Y-nya itu tadi adalah keputusan pembelian. Kemudian untuk pertanyaannya, poinnya berapa jumlahnya? Karena tadi saya itu menggunakan dasarnya adalah 5 indikator, maka pertanyaan dari
variabelnya ini tentunya jumlahnya juga 5 pertanyaan ya teman-teman. Nah, ini dapat kita lihat di sini. Saya di sini mencantumkan 5 pertanyaan ya teman-teman. 5 pertanyaan. Jadi dasar pertanyaannya ini itu berdasarkan dari desain operasional yang ada indikator yang kita bikin ya teman-teman. Tentunya indikator tersebut pun itu hasil dari dasar teori yang kita pakai ya teman-teman. Jadi kita tidak serta-merta sesuka hati untuk membuat pertanyaan. Nah, untuk itu kalau ketika ini kita sudah selesai ya teman-teman, kita sudah selesai keseluruhan mendapatkan jawaban dari keseluruhan sampel yang kita ambil ya teman-teman, kita bisa bikin nantinya tabulasi teman-teman ya. Jadi ini adalah tutorial untuk pembuatan kuesioner penelitian kuantitatif ya teman-teman. Nah, ini jadi seperti itu, gampang ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa. Kemudian jangan lupa juga untuk di share, di like ya, komen ya, agar kita dapat berbagi ilmu pengetahuan di sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit masih ke Kemencis ke depan. Kemencis nih lo